Seyogyanya kekayaan, pangkat dan jabatan bisa bermanfaat bagi manusia-manusia kaum muslimin pada umumnya. Setinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun sekarang Anda, akhirnya akan menghadap Allah juga. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada detik ini, pada jam ini, kita bersatu padu untuk mengungkapkan niat agar bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan hati serta gerakan jiwa, menyatukan badan kita dengan rukuk dan sujudnya, merupakan ikhtiar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pengabdian. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Patut berwasiat kepada pribadi sebagaimana khotib-khotib yang lain pun berwasiat di hari-hari Jumat. Marilah untuk sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena dengan takwa itulah kita bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang berguna dan sempurna di sisinya, sebagai manusia yang berguna di mata manusia yang lainnya. Karena ketakwaan tersebut merupakan kunci yang terpenting agar kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan cara hablum minallah ataupun dengan cara hablum minannas. Tak terkecuali itu, kita juga bisa mengungkapkan takwa ini dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya ayat ini adalah ayat yang biasa kita hafal, terdengar di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bacaan sholat setiap maghrib, isya dan subuh, adalah ayat yang mudah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan isinya merupakan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayat-ayat dari surat Wadduha yang mengemukakan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha yang kita arungi bersama, waktu pagi menjelang siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu yang terpenting bagi seluruh umat manusia ketika mencari rizki-rizki mereka, ketika menjalankan aktivitas-aktivitas mereka, ketika memulai pekerjaan-pekerjaan mereka, dan ketika berhubungan baik dengan sesama manusia, baik muamalah ataupun hal yang lainnya, yang mana dengan amal-amal di pagi itu mungkin bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijanjikan dengan pahala-pahala surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah juga, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah tenang, manusia dalam keadaan lelah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan engkau semuanya, baik dari hamba-hamba manusia yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hamba-hamba manusia yang sampai sekarang belum memeluk agama Islam. Wa ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimahumullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala merupakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah Subhanahu wa Ta'ala turut andil menyertai kita dimanapun kita berada. Ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimahumullah. Berkaitan dengan terhentinya turunnya ayat dalam beberapa malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didatangkan malaikat Jibril yang biasa membawa berita atau wahyu kepadanya. Kemudian
Ketika setelah beberapa malam malaikat Jibril tidak menyampaikan wahyu kepada beliau, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian akhirnya malaikat Jibril mengemukakan dengan ayat dan surat Wadduha bahwasannya diterangkan negeri akhirat itu lebih penting, khairul laka minal ula, ketimbang negeri dunia yang mana kita lalui bersama dengan penghidupannya yang sementara, yang mana kita lalui bersama dengan penghidupannya yang tiada sempurna, yang mana kita lalui bersama dengan kehidupannya yang akan berujung kematian dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika, wahai Muhammad, kami kabarkan kepada engkau dengan jaminan surga. Rabbuka fatarda, hal itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu. Maka ridolah engkau wahai Muhammad dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirimu ke dalam golongan orang-orang yang ahli surga. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ayat ini dengan hadisnya, "Idzan la ridha wahidin min ummati finnar." Ya Rabb, ya Allah, kalau sekiranya saja engkau ridhoi aku, hanya aku yang masuk surga ya Rabb. La ridha wahidatin min ummati minnar. Aku tidak akan pernah ridho jika suatu saat nanti umatku dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang dibawakan setiap malam, mementingkan umat-umatnya agar selamat dari siksa api neraka. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengabdiannya diberikan pahala dan ganjaran-ganjaran surga, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian bukan menolak. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya saya tidak ridho kalau masuk surga hanya sendiri ya Allah, melainkan disertakan dengan umat-umatku juga. Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang cukup, kesehatan yang mumpuni, kebahagiaan yang bermartabat, serta kekeluargaan yang besar, mudah-mudahan kita bisa menambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kekayaan, pangkat dan jabatan bisa bermanfaat bagi manusia-manusia kaum muslimin pada umumnya. Ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Tinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun sekarang Anda, akhirnya akan menghadap Allah juga. Jangan remehkan orang-orang yang di bawah kita, yang siapa tahu pada akhirnya akan tinggi derajatnya melebihi kita di surga nanti. Karena mereka merupakan paduan yang menjadikan nilai derajat kita tinggi di hadapan manusia. Para pemimpin tidak akan bisa terhormat tanpa rakyat. Dan pada umumnya kepemimpinan di Indonesia saat ini adalah kepemimpinan yang mulai diporak-porandakan oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab atas persatuan dan kesatuan negeri Indonesia ini. Ya ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pikirkanlah orang-orang di sekitar kita, sebagaimana Rasulullah SAW memikirkan umatnya 1400 tahun sebelum kita dilahirkan. Ya Rabb, aku tidak akan ridho kalau cuma aku saja yang masuk surga, melainkan umatku juga harus menyertaiku masuk surga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya dulu engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian engkau semua dalam keadaan tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadanya dengan petunjuk-petunjuknya. Wa wajadaka a'ilan fa'ina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengayakan kita semua dengan harta benda yang kita miliki, dengan usaha-usaha yang kita usahakan. Maka berbaik hatilah pada saat-saat yang seperti ini untuk bisa membahagiakan manusia-manusia di sekitar kita yang merasa kekurangan. Wa man la yarham la yurham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada sesama manusia pada saat-saat kondisi sulit, maka tidak akan dikasihani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini mengajar sikap kita. Fa'amal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim, maka janganlah engkau menggerogoti hak-hak mereka, sehingga ketika kita merasa dalam kekenyangan, tetangga-tetangga kita yang yatim merasa kelaparan harus menahan kantuknya. Nah, itu merupakan sebuah dosa yang teramat besar bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menafkahi anak-anak yatim yang mana dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan fardu kifayah untuk mencukupi kehidupan
mereka, baik sandangnya, baik pangannya, sehingga makmurlah kehidupan sesama manusia, sehingga makmurlah hablum minan nas. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan ketika engkau kaya, ketika ada seorang yang meminta, fala tanhar, maka seyogyanya engkau jangan mencampakkannya. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, dan apabila engkau dikaruniai nikmat yang lebih sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan engkau, maka fahaddits, maka seyogyanya engkau bisa berbagi kepada manusia-manusia yang lainnya. Fa ya ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita telaah dari surat Wadduha ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dijadikan teguran bagi kita semua supaya bisa terdorong, termotivasi untuk bertambah iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bil 'adl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil, wal ihsan, dan bertambah baik, wal ita'i bil qurba, dan menyambung sanak kekerabatan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan bisa mencegah kekejian dan kemungkaran, wal baghi, dan bisa membuang hal-hal yang sia-sia. Ya itu la'allakum tadhakkarun. Hal itu dinasihatkan pada kita semua supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullahal azim. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ingat kepadanya dengan banyak ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala maksiat. Wad'uhu yastajib lakum. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa, menadahkan tangan sebagaimana firman-Nya untuk berdoa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi fadilati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar, ya Halim, ya Saffar, bi fadlikal karim wa rahmatil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad waj'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka ma sa'altuka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap padamu ya Rabb sebagai Tuhan kami yang kami sandarkan pada hari ini. Terimalah segenap amal-amal kami, baik rukuk-rukuk kami, baik sujud-sujud kami. Allahumma ya Rabb, Engkau yang Maha Asih dan Maha Penyayang. Nas'aluka ma sa'altuka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kemampuan kepada kami mustajabahnya doa sebagaimana diterimanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh. Allahumma inna nas'aluka minan nikmati tamamah. Kami memohon nikmat yang sempurna, wa minal ismati dawamah, dan penjagaan yang terus-menerus, wa minar rahmati sumulaha, dan rahmat yang tiada putus. Allahumma ya Ghaffar, ya Halim, ya Sattar. Engkau yang Maha memiliki ampunan tiada banding, maka ampunilah dari segenap ayah-ayah kami, dari segenap ibu-ibu kami, dari segenap kakek-kakek kami, dari segenap nenek-nenek kami, dari segenap keturunan-keturunan kami, dari segenap menantu-menantu kami, dari segenap istri-istri kami, dan segenap furuk-furuk kami. Allahumma ya Rabb, bifadlikal karim wa rahiman mudnimin. Wahai yang mengasihani kehidupan manusia, jadikanlah kami mulia ya Rabb sebagaimana Engkau memuliakan orang-orang yang mulia. Bi karamatil Quran, bi karamatika ya Rabb, bi karamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabb, memohon ampunan juga untuk segenap kaum muslimin, muslimat, siapapun ia sampai hari kiamat. Allahumma ya Ghaffar, ya Halim, ya Sattar, bi rahmatika nastaghiitsun. Kami mohon kepada Engkau dengan memohon pertolongan yang sangat kepada Engkau ya Rabb, supaya Engkau memberikan keadaan yang lebih baik pada kami dan khususnya bagi umat Islam di Indonesia ini. Allahumma ya Rabb, bi rahmatika nastaghiitsun. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina fid dunya wal akhirah. Andai saja dosa kami terlalu banyak ya Rabb, Allahumma kun lana wa la takun 'alaina fid dunya wal akhirah. Jangan siksa kami dengan kehidupan dunia yang sulit, wala takun 'alaina fid dunya wal akhirah, dan jangan siksa kami di akhirat karena lantaran kekurangan kami dalam menyembah Engkau. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma akrim auladina ya Rabb, muliakanlah dari garis keturunan kami, wa min azwajina ya Rabb, muliakanlah dari istri-istri kami, dan muliakanlah kerabat-kerabat kami ya Rabb.
kama karamta ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu saat mereka memiliki cita-cita, mudahkanlah cita-cita mereka ya Rabb dengan kemudahan dunia dan akhirat dengan bimbingan Engkau sebagaimana Engkau membimbing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dengan kalimat ini ya Rabb kami mohon kesempurnaan petunjuk. Allahumma ya Rabb, jangan takdirkan garis keturunan-keturunan kami pada ahli-ahli maksiat. Jangan gariskan ya Rabb pada keturunan-keturunan kami pada ahli-ahli penjahat. Allahumma ya Rabb, jangan gariskan dari keturunan-keturunan kami orang yang ahli zina. Allahumma ya Rabb, jangan gariskan pada keturunan-keturunan kami dari orang-orang yang tidak taat, yang tidak mau menyembah Engkau. Walaupun kami tahu pada saat ini dari sebagian keluarga-keluarga kami belum tentu mampu dan mau untuk menyembah Engkau di hari Jumat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Ghaffar ya Halim ya Sattar. Allahumma zidna ilman nafi'an. Berilah tambahan rezeki untuk kami ya Rabb, dan berilah pengetahuan bagi kami ya Rabb yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Wariskan wasian wa syifaan, dan yang terpenting adalah kesehatan min kulli da'i, dari segenap penyakit-penyakit yang selalu menghantui kehidupan manusia. Allahumma ya Rabb, wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya Ghaffar ya Halim ya Sattar, jadikanlah ya Rabb keistimewaan bulan Asyura ini, jadikanlah keistimewaan kemenangan bagi umat Islam baik di Indonesia ataupun di dunia. Jadikanlah kemudahan ya Rabb kami untuk bisa menyembah Engkau yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan-kemudahan pada kemenangan-kemenangan Islam. Allahumma lik man ahlakal Islam. Allahumma lik man ahlakal Islam. Allahumma lik man ahlakal Islam. Allahumma ya Rabb, untuk bangsa kami ya Rabb, wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Wahai Engkau ya Rabb yang Maha memberikan kekuasaan, jangan kuasakan pemimpin-pemimpin ya Rabb yang tidak mengasihani kami. Wala yakhafuka wala yarhamuna, para pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak mengasihani kami. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Rabb supaya bisa menghadapi kondisi sulit ini dengan kemudahan-kemudahan sebagaimana Engkau mentakdirkan Indonesia merdeka 76 tahun. Kami bebas menyembah Engkau, kami sehat menyembah Engkau. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Karim, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Wasi'al Fadli. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Hafizus shalah.